Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Kali ini kita akan membacakan sebuah buku dengan judul Masuk ke Arus Dhamma, atau judul aslinya adalah Entering the Stream of Dhamma, oleh Pra Acarya Thun Kipapanyo. Ahli bahasa Dokteranda Yasodhara Wena Sintiawati dan Dokteranda Sujata Lani Anggawati. Penerbit adalah Wisma Sambodhi, Klaten. Tidak ada catatan mengenai tahun penerbitannya. Baiklah, kita akan mulai membacakan buku ini. Kemungkinan buku ini akan dibagi ke dalam 4 bagian video. Sebelumnya, ada sedikit catatan dari tim penerjemah yang akan saya bacakan. Penulis buku ini adalah Kepala Wihara Hutan di Timur Laut Thailand. Beliau telah menulis beberapa buku tentang metode-metode praktek Buddhisme. Buku ini, seperti juga buku-buku beliau lainnya, menekankan pengembangan pandangan benar dan pikiran benar, fondasi Jalan Sang Buddha, lewat perenungan terhadap proses-proses fisik dan mental. Buku ini menjelaskan bagaimana kita dapat menggunakan kebijaksanaan dasar yang telah kita miliki untuk merenungkan hal-hal seperti misalnya pancakanda yang membentuk tubuh dan pikiran, 4 elemen yang membentuk tubuh, kotoran batin, serta nafsu keinginan yang menyebabkan kelahiran kembali dan penderitaan. Juga diterangkan munculnya kebijaksanaan tertinggi pada batas pikiran transenden. Tercakup juga appendix yang memberikan beberapa teknik pemula untuk meditasi berjalan dan meditasi duduk yang dapat digunakan untuk mengembangkan kebijaksanaan yang dijelaskan di buku ini. Tim penerjemah, Bangkok, Februari 1992. Daftar isi. 1. Masuk ke arus Dhamma. 2. Ketenangan mental hanya menekan kotoran-kotoran batin untuk sementara saja. 3. Setiap orang memiliki kebijaksanaan dasar. 4. Landasilah kebijaksanaan dasar Anda dengan pandangan benar. 5. Keyakinan memerlukan kebijaksanaan. 6. Bisikan godaan. 7. Pemahaman rasional. 8. Pahamilah kehidupan para suci. 9. Berlatih wipasana berarti menggunakan kebijaksanaan. 10. Tanganilah masalah pada titik yang benar. 11. Kebijaksanaan mengungkapkan kebenaran. 12. Kebijaksanaan harus selalu menjaga pikiran. 13. Jangan terperangkap dalam kesenangan. 14. Dunia menyembunyikan dhamma. 15. Gunakan ingatan secara bijaksana. 16. Pikiran membakar dirinya sendiri lewat buah-buah pikirnya. 17. Memahami parasit di pikiran. 18. Mendekati masalah pada titik yang benar membuat masalah mudah dipecahkan. 19. Jalan itu bermula dengan kebijaksanaan. 20. Kebijaksanaan yang tajam akan mudah menghancurkan nafsu keinginan. 21. Sukses dapat dicapai di dalam kehidupan ini. 22. Perkembangan kebijaksanaan adalah proses rasional. 23. Kebijaksanaan transenden muncul di tahap ini.
24. Arus dunia terpotong sepenuhnya. 25. Kesadaran total. 26. Keberanian muncul dan kotoran batin terhapus dari pikiran. 27. Kesimpulan. 28. Appendix, cara-cara pengembangan konsentrasi, meditasi jalan atau cangkama, meditasi duduk. 29. Daftar kata. Masuk ke arus Dhamma. Marilah kita bahas dahulu arti judul masuk ke arus Dhamma, agar kita bisa memahaminya dengan pengertian yang sama. Semua pengikut Dhamma ingin masuk ke arus Dhamma, tetapi mungkin kita berbicara tentang hal yang berbeda. Sebenarnya, hanya ada satu arti yang benar. Anda dapat mempertimbangkan, mengkaji ulang, dan merenungkan penjelasan ini dengan bijaksana sebelum Anda memutuskan benar atau tidaknya. Para orang suci, dari tingkat Sotapanna dan seterusnya, adalah mereka yang telah masuk ke arus Dhamma. Walaupun para Sotapanna, yaitu mereka yang mencapai tingkat pertama dari 4 tingkat kesucian, belum sepenuhnya suci, mereka telah cukup tercerahkan untuk dapat melihat dengan jelas jalan yang benar, yang menuju Nibbana, yang merupakan tujuan akhir atau hapusnya dukkha secara total. Dengan kata lain, mereka jelas telah memasuki arus yang menuju ke Nibbana tanpa ada kemungkinan berbalik. Waktu pertama kali masuk ke jalan ini, mereka mengetahui hal itu dengan sendirinya. Pada titik ini, mereka menjadi Sotapanna dan dianggap sebagai Nitaya Puggala, yaitu orang yang maju menuju ke Nibbana dan tidak akan pernah kembali ke tingkat orang biasa. Walaupun mungkin terlahir lagi di dunia ini, mereka tidak akan mengalami lebih dari 7 kehidupan sebelum mencapai Nibbana. Sang Buddha mengajarkan dengan jelas dan nalar cara memasuki arus Dhamma. Pada zaman beliau, para muridnya berlatih sesuai dengan jalan mulia berunsur 8 dan mencapai kesucian. Jika kita ingin mencapai tujuan yang sama, dengan mantap kita harus mengikuti ajaran Sang Buddha. Dengan begitu, kita akan masuk ke arus Dhamma persis seperti orang-orang pada zaman beliau. Seperti apa pencapaian-pencapaian kesucian di masa lampau, seperti itu pula lah di masa kini dan selamanya. Mereka yang mencapai tingkat kesucian manapun akan tahu sendiri. Tidak ada keraguan sama sekali. Mereka tidak perlu bertanya kepada siapapun juga. Pada zaman Sang Buddha pun, mereka yang telah masuk ke dalam arus Dhamma tidak perlu bertanya kepada Sang Buddha tentang tahap atau tingkat yang telah mereka capai. Bahkan mereka tidak dapat melukiskan kepada Sang Buddha apa yang mereka ketahui. Dan emosi mereka tidak bergejolak karena dipuji atau karena pencapaian mereka dikenali. Inilah yang dimaksud dengan masuk ke arus Dhamma. Para pemasuk arus tahu sendiri tingkat Dhamma mereka dan tidak bergembira dengan kata-kata pujian. Mereka juga tidak akan bersedih bila dikritik. Di masa kini pun, para Sotapanna mengetahui, melihat, dan memahami Dhamma persis seperti para Sotapanna pada zaman Sang Buddha, tidak peduli apapun kebangsaan, bahasa, jenis kelamin, usia, maupun statusnya. Jalan menuju masing-masing tingkat Dhamma tetap tidak berubah, walaupun waktu berlalu. Ajaran Sang Buddha telah dipilih dan diajarkan kepada makhluk dunia secara terbuka dan sempurna. Ini merupakan satu-satunya ajaran di dunia
yang mengajar manusia untuk mencapai tujuan akhir, nibbana, atau hapusnya penderitaan secara total. Ini merupakan ajaran yang telah terbukti lewat praktek. Pencapaian-pencapaian kesucian tidak berubah sesuai dengan pemahaman tiap orang dan tidak pernah menjadi kadaluarsa. Siapapun yang mengatakan bahwa dewasa ini tidak ada lagi pencapaian kesucian, dia adalah orang buta. Dan jangan biarkan orang buta menjadi guru Anda. Pencapaian kesucian ini tetap mungkin, namun sangat sedikit orang yang dapat mencapainya karena jalan yang benar menuju tingkat itu tidak dapat diselewengkan sedikit pun. Orang yang pandangan-pandangannya menyeleweng dari jalan ini akan kehilangan kesempatan untuk mencapai tujuan akhir. Karena itu, pandangan-pandangan salah akan mengacaukan dan menjauhkan manusia dari pencapaian kesucian, serta menghalangi mereka masuk ke arus dhamma di dalam kehidupan ini. Seorang guru dengan pandangan-pandangan yang salah dapat membawa berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu pengikutnya menuju jalan yang salah. Jadi, salah pandangan amat berbahaya untuk pencapaian kesucian. Dewasa ini, pandangan-pandangan salah sulit dibetulkan karena tidak ada Buddha yang dapat memberitahukan penilaian mana yang benar dan mana yang salah. Jadi para pengikut Dhamma harus menentukan sendiri. Informasi yang salah berakibat pada praktek yang salah. Sebaliknya, informasi yang benar akan mengarahkan seseorang menuju arus nibbana dengan kecepatan yang bergantung pada ketekunannya dalam berlatih. Untuk menentukan guru mana yang benar atau salah, Anda harus menimbang dengan pemahaman dan kekuatan penalaran Anda sendiri. Hal ini tidak berada di luar jangkauan kemampuan Anda. Benar dan salah bukanlah hal yang tersembunyi dan misterius. Ketenangan mental hanya menekan kotoran-kotoran batin untuk sementara saja. Siswa Dhamma harus merenungkan segala sesuatu dengan bijaksana. Mereka harus memahami ajaran Sang Buddha dengan akal sehat sampai sepenuhnya paham. Misalnya, mereka harus memahami hubungan antara pelatihan pengembangan konsentrasi atau samatha kamathana dan pengembangan kebijaksanaan atau vipassana kamathana. Mereka harus mempelajari kisah-kisah pengikut di zaman Sang Buddha yang berlatih dan mencapai kesucian. Kedua latihan ini saling mendukung, dan tak seorang pun dapat mencapai kesucian dengan melatih hanya salah satunya saja. Ada bukti yang menunjukkan betapa terampilnya para pertapa pra-Buddhis yang berlatih konsentrasi. Mereka terampil dalam tingkat-tingkat jana alam materi halus atau rupa jana, atau jana alam tanpa materi, arupa jana. Mereka dapat masuk dan meninggalkan tingkat-tingkat itu dengan terampil, serta mempertahankan keadaan-keadaan tenang itu selama yang mereka inginkan. Walaupun demikian, tidak ada pertapa yang dilaporkan telah mencapai kebijaksanaan sehingga mereka dapat mengetahui dan melihat kebenaran. Tidak ada pertapa yang dengan cara itu mencapai tujuan akhir, nibbana. Pencapaian tertinggi mereka hanyalah keadaan penyerapan ketenangan mental atau kesaktian-kesaktian luar biasa, seperti misalnya penglihatan dan pendengaran supranatural, kemampuan membaca pikiran, atau kesaktian-kesaktian lainnya. Tetapi tidak pernah ada pertapa yang menjadi orang suci hanya lewat meditasi ketenangan saja. Sebelum mencapai pencerahan,
Sang Buddha sendiri dengan terampil mempraktekkan meditasi samatha di bawah bimbingan dua guru pertapa. Tetapi setelah merenung dengan akal sehat, beliau menyadari bahwa bukan meditasi samatha saja yang beliau cari. Itulah yang terjadi jika orang sudah memiliki kebijaksanaan dasar yang membantunya menyadari bahwa meditasi samatha saja bukanlah sarana untuk terbebas dari kotoran batin, nafsu keinginan atau tanha, dan ketidaktahuan awijja. Itulah sebabnya tidak ada pertapa yang dapat membebaskan diri dari kotoran batin, nafsu keinginan, emosi yang kuat, kebodohan batin atau moha, dan ketidaktahuan. Ketenangan mental selama meditasi, seberapapun dalamnya, hanyalah suatu sarana sementara untuk menekan kotoran batin dan nafsu keinginan. Setiap kali pikiran bergejolak, maka ketamakan atau lobha, kebencian, dosa, kebodohan batin, emosi yang kuat, serta nafsu keinginan muncul kembali dengan kekuatan penuh. Jika dewasa ini ada yang mengatakan bahwa dia mempraktikkan Dhamma, bahwa dia adalah siswa Sang Buddha atau mengikuti langkah Sang Buddha, mungkin dia sebenarnya hanya sekedar melatih meditasi ketenangan seperti seorang pertapa. Bagaimana dia dapat mengembangkan kebijaksanaan jika hanya melatih ketenangan mental saja? Kebijaksanaan dapat dikembangkan hanya melalui proses yoniso manasikara, suatu refleksi atau perenungan analitis yang bijaksana dan menyeluruh mengenai segala hal. Jika Anda masih bingung tentang kedua praktek ini, meditasi ketenangan dan meditasi pengembangan kebijaksanaan, berarti pandangan dan pemahaman Anda belum sejalan dengan kebenaran. Pandangan salah di awal akan membawa ke praktek yang salah dan mengakibatkan hasil yang salah. Maka interpretasi yang salah tentang kebenaran dapat menutupi jalan menuju pencapaian kesucian yang merupakan tujuan praktek ini. Setiap orang memiliki kebijaksanaan dasar. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana kebijaksanaan dapat berkembang jika pikiran tidak sedang berada dalam keadaan konsentrasi yang tenang atau samadhi? Jawabannya adalah, memang ada kebijaksanaan yang muncul di dalam pikiran yang tenang yang disebut vipassana nyana, yang merupakan hasil dari praktek Dhamma. Ini merupakan jenis kebijaksanaan yang dicari setiap pengikut Dhamma, tetapi kebijaksanaan semacam ini sangat sulit dikembangkan. Namun jika berhasil dikembangkan, ini merupakan kebijaksanaan tertinggi yang cukup kuat untuk memotong arus dunia. Kebijaksanaan inilah yang akan menghapus semua keraguan dan ketidakpastian di dalam pikiran, serta mencabut akar semua jenis kemelekatan atau upadana terhadap diri sendiri. Ini merupakan kebijaksanaan yang muncul di ambang pencerahan. Siapapun yang mendapatkan kebijaksanaan ini sudah akan sampai ke tahap pencapaian kesucian tertentu, dan tak lama lagi akan menjadi orang suci, paling tidak tingkat Sotapanna. Inilah yang dimaksud dengan kebijaksanaan yang muncul di dalam suatu pikiran yang tenang. Kebijaksanaan ini berada di luar imajinasi orang biasa, karena merupakan kebijaksanaan tertinggi dan terdalam. Kebijaksanaan yang dapat mengubah orang biasa menjadi orang suci atau Arya. Inilah kebijaksanaan yang dimiliki orang bijak, orang yang berpengetahuan,
yang memahami prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip sebab akibat secara jelas. Kebijaksanaan ini berada di luar hayalan-hayalan orang biasa dan terjadinya tidak dapat dipaksakan. Jika Anda tidak berlatih sejalan dengan prinsip-prinsip pandangan benar, tidak akan ada cara untuk memunculkan kebijaksanaan ini di dalam diri Anda. Jika Anda tidak memahami cara melatih konsentrasi yang benar atau samadhi untuk mengembangkan pikiran yang tenang, yang mendukung munculnya vipassana nyana, bagaimana mungkin kebijaksanaan tertinggi ini dapat muncul di dalam diri Anda? Anda harus mengetahui praktek konsentrasi dengan jelas dan dapat membedakan konsentrasi yang benar dari konsentrasi yang salah atau yang bersekutu dengan moha. Jika pelatihan Anda masuk ke dalam kategori yang salah atau yang bersekutu dengan moha, maka kebijaksanaan tertinggi tidak akan pernah muncul di dalam diri Anda. Seorang siswa dhamma pada tingkat taman kanak-kanak akan jatuh bangun di sepanjang jalan. Dia tidak tahu apa yang benar atau yang salah. Tidak tahu apa pandangan benar atau pandangan salah itu. Pada tahap ini, bagaimana dia bisa mengharapkan munculnya kebijaksanaan tertinggi? Oleh karena itu, siswa dhamma harus memperhatikan hal-hal yang mendasar saat berlatih. Dia harus memahami arti pengembangan ketenangan atau samatha dan pengembangan kebijaksanaan atau vipassana yang sebenarnya. Mana yang harus dilatih dahulu? Samatha atau vipassana? Yang mana pun boleh, karena yang satu mendukung yang lain. Anda harus tahu keadaan pikiran Anda sendiri. Jika pikiran Anda sedang tidak ingin berpikir, maka berlatihlah konsentrasi. Setelah pikiran cukup tenang, beralihlah ke perenungan. Bila mana pikiran Anda tidak dapat berkonsentrasi, walaupun Anda sudah berusaha keras untuk memusatkannya pada nafas atau pengulangan mental, maka tiba waktunya bagi Anda untuk merenung. Apa yang harus direnungkan bergantung pada apa yang menarik pikiran Anda pada saat itu. Renungkanlah hal itu sampai Anda melihat dengan jelas sifat hakiki semua hal, yaitu 3 corak. Anicca, tidak kekal; dukkha, tidak memuaskan; dan anatta, tanpa inti atau diri. Apapun yang muncul di pikiran dapat dianalisis sampai ke sifat hakikinya. Jika pikiran sudah lelah merenung, biarkanlah pikiran beristirahat dengan cara memindahkannya ke pelatihan konsentrasi. Anda dapat melatih samatha dan vipassana dengan postur tubuh apapun. Di dalam pelatihan dhamma, Anda harus menyisihkan waktu untuk meletakkan fondasi yang baik. Anda telah memiliki kebijaksanaan dasar, tetapi Anda menggunakannya hanya dalam pengertian duniawi tanpa adanya batasan, serta tanpa tujuan akhir. Inilah jenis kebijaksanaan yang hanyut tanpa ujung pangkal di sepanjang arus dunia ini. Mereka yang mulai menyadari bahwa pikiran telah hanyut dari satu hal ke hal lain tanpa henti, berarti mulai memiliki kebijaksanaan di dalam dhamma. Jadi kita mulai dengan kebijaksanaan duniawi yang dimiliki semua orang, tidak peduli apa kebangsaan, bahasa, atau pendidikannya. Jenis kebijaksanaan ini tidak membutuhkan guru. Dengan kebijaksanaan duniawi ini, mereka yang berpendidikan tinggi dapat menciptakan pesawat ruang angkasa untuk pergi ke bulan dan lain-lain. Kebijaksanaan duniawi ini dapat digunakan untuk menciptakan atau menghancurkan dunia. Dalam batas-batas tertentu, semua orang memilikinya. Untuk memperolehnya, praktek konsentrasi tidak diperlukan.
Landasilah kebijaksanaan dasar Anda dengan pandangan benar. Bagaimanapun juga, kebijaksanaan duniawi ini merupakan fondasi utama di dalam praktek Dhamma. Kita membutuhkannya untuk memahami Dhamma pada saat mendengarkan khotbah atau mempelajari Dhamma dasar. Pemahaman Dhamma yang mendasar membutuhkan kebijaksanaan duniawi. Pelatihan-pelatihan Dhamma seperti misalnya berdana, menjalankan sila atau peraturan yang berjumlah 5, 8, 10, atau 227 tidak dapat dicapai bila tidak dimulai dari tingkat kebijaksanaan duniawi yang mendasar. Sila Anda tidak dapat murni tanpa adanya kebijaksanaan untuk memahami maksudnya. Pelatihan konsentrasi juga membutuhkan kebijaksanaan untuk mengetahui tingkat-tingkat konsentrasi yang berbeda. Konsentrasi sesaat atau khanika samadhi, konsentrasi akses atau upacara samadhi, konsentrasi penuh atau appana samadhi, jana alam materi halus, dan jana alam tanpa materi. Orang harus menggunakan kebijaksanaan untuk membedakan konsentrasi yang benar dari yang salah atau konsentrasi yang bersekutu dengan moha agar konsentrasi yang salah tidak muncul. Orang membutuhkan kebijaksanaan untuk mempelajari dan memahami hal-hal seperti 5 penghalang, nafsu indria, kemauan jahat, kemalasan, kecemasan, dan keraguan, dan mencari cara agar pikiran terbebas dari 5 penghalang itu. Ringkasnya, setiap langkah di dalam praktek Dhamma membutuhkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini menyiratkan inteligensi menyeluruh di dalam praktek Dhamma. Mereka yang berlatih Dhamma harus selalu waspada dan menganalisis cara pelatihan mereka dengan bijaksana. Mereka harus siap memecahkan setiap masalah yang muncul di dalam pelatihan dan menanggulangi setiap penghalang yang mengganggu perkembangan mental mereka. Inilah yang disebut pandai dalam praktek Dhamma. Keyakinan memerlukan kebijaksanaan. Keyakinan atau rasa percaya pada seseorang atau pada suatu pernyataan harus muncul baru setelah dipertimbangkan secara cermat dan bijaksana. Jangan percaya secara membuta pada apapun juga. Ketika membaca buku, Anda harus berpikir secara kritis untuk melihat apakah cukup beralasan mempercayai apa yang Anda baca itu. Pilihlah bagian-bagian yang masuk akal saja untuk diikuti. Memilih merupakan proses kebijaksanaan untuk membedakan yang benar dari yang salah. Anda harus memilih buku yang mengandung prinsip-prinsip yang masuk akal. Ini disebut Saddha Nyana Sampayut, yang artinya keyakinan yang berdasarkan perenungan. Penggunaan kebijaksanaan lewat perenungan yang analitis atau kritis tentang sebab akibat di dalam segala hal ini akan membantu Anda memperoleh pemahaman yang benar. Dengan demikian, Anda terhindar dari pemahaman yang salah serta keraguan di dalam praktek Dhamma. Pada zaman Sang Buddha, mereka yang mencapai tahap-tahap kesucian seperti Sotapanna, pemasuk arus, Sakadagami yang kembali sekali lagi, Anagami yang tak kembali lagi, atau Arahat yang tersucikan. Semua menggunakan kebijaksanaan duniawi dengan cara yang telah dijelaskan di sini. Tanpa kebijaksanaan semacam itu, mereka tidak akan dapat memahami ajaran-ajaran Sang Buddha pada tahap pertama pelatihan. Dengan kebijaksanaan ini, mereka merenungkan ajaran-ajaran Sang Buddha
seperti misalnya 4 elemen atau dhatu, 5 khandha, dan 32 bagian tubuh, sifat-sifat tubuh yang menjijikan atau asubha, dan lain-lain. Sampai mereka memahami sifat hakiki hal-hal tersebut. Dengan berulang-ulang merenungkannya, mereka mengajar pikiran untuk mengembangkan pandangan benar sesuai dengan kebenaran. Hasilnya, mereka menjadi lebih bijaksana. Akhirnya, mereka mencapai tahap kesucian. Begitulah cara orang-orang suci di zaman Sang Buddha mengembangkan pikiran. Tanpa kebijaksanaan dasar di awalnya, mereka tidak akan pernah menapakkan kaki di jalur pelatihan yang benar. Jika ada orang yang ingin berdebat mengenai ini, coba sebutkan satu orang suci yang mulai berlatih tanpa kebijaksanaan dasar apapun. Dalam proses perkembangan mental, gunakanlah kebijaksanaan untuk merencanakan pelatihan Anda di sepanjang jalan suci menuju pencapaian kesucian. Dengan demikian, pelatihan Anda akan maju tanpa rintangan, kecemasan, atau keraguan. Pelatihan ini akan terarah langsung ke tujuan akhir, bagaikan seorang sopir yang telah mempelajari peta dengan cermat sebelum mulai perjalanannya. Dia dapat melaju dengan kecepatan penuh tanpa rasa was-was akan tersesat. Kalau tidak, dia mungkin akan berputar-putar tak menentu, atau membuang banyak waktu karena harus berhenti di sana-sini untuk bertanya di sepanjang jalan. Jika dia bertanya kepada orang yang juga tidak tahu jalan, bisa jadi dia malahan berputar-putar dan tidak akan sampai tujuan. Tetapi jika dia kebetulan bertanya kepada orang yang memang tahu jalan dan mau memberi tunjuk, ini merupakan keberuntungan. Jika orang yang benar-benar tahu memberitahukan jalannya, tetapi dia tidak mau percaya, hal ini sungguh patut disayangkan. Pelatihan Dhamma memerlukan kebijaksanaan untuk merenungkan jalan itu dengan cermat agar tidak salah. Jika Anda menentukan arah yang lurus, pelatihan akan maju dengan lancar. Dan Anda dapat mengerahkan segenap usaha untuk pelatihan itu. Walaupun kotoran batin dan godaan mungkin datang, Anda sudah siap dan sadar sehingga dapat melawan dengan tekad dan ketekunan. Tekad Anda yang kuat akan dapat mengalahkan kotoran batin dan godaan itu. Jika Anda dapat melewatinya, maka dapat dikatakan bahwa Anda telah memberikan kehidupan Anda kepada Dhamma. Baiklah, kita hentikan dulu video part 1 ini sampai di sini. Pada part 2, kita akan mulai bacakan dengan subpokok bahasan bisikan godaan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang